Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat dan selalu dalam lindungannya. Amin. Belajar di rumah, patuhi protokol kesehatan. Selalu pakai masker, jaga jarak, dan biasakan cuci tangan. Untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pembelajaran kita kali ini, kita akan mempelajari tentang ukuran letak data. Tujuan pembelajaran hari ini, peserta didik dengan mandiri mampu menentukan ukuran letak data tunggal dan ukuran letak data berkelompok yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Sekarang tentukan nilai kuartil 1, desil 6, dan persen 80 dari data berkelompok dari tabel di bawah ini. Di sini ada soal dengan satu buah tabel dengan dua kolom, yaitu interval dan frekuensi. Yang pertama kita cari kuartil 1. Nah, dalam kuartil 1, untuk kolom pertama itu interval, kolom kedua frekuensi, dan kolom ketiga itu apa? FK. Jadi kita menentukan frekuensi kumulatifnya. Untuk interval, seperti dalam soal, tidak ada perubahan, frekuensi juga sama dalam soal. Nah, untuk FK, FK yang pertama itu selalu sama dengan frekuensi. Terus sistem menurun penjumlahan. 4 tambah 6, 10, 10 tambah 8, 18. Jadi sistem menurun penjumlahan. Setelah ketemu FK, kita bisa menentukan letak kuartil 1, yaitu 1/4 kali N. N-nya adalah 40. Jadi sama dengan 10. Setelah ketemu letak Q1, kita bisa menentukan kelas kuartil 1. 10 itu terletak pada frekuensi yang kedua, interval yang kedua. Jadi interval yang kedua adalah kelas kuartil. Setelah ketemu kelas kuartil, kita bisa menentukan kuartil, nilai dari kuartil. Seperti dalam itu, tepi bawah ditambah 1/4 N dikurangi FK sebelum kelas kuartil dibagi F frekuensi pada kelas kuartil dikali panjang interval. Di sini, jadi tepi bawahnya adalah 54,5 ditambah 10 dikurangi 4 dibagi 6. 6 frekuensinya dikali 5. Jadi ketemu 54,5 ditambah 5, 59,5. Jadi kuartil satunya adalah 59,5. Yang kedua, menentukan desil 6 ke 6 atau D6. Kita menentukan D6 sama seperti kuartil 1 tadi. Ada 3 kolom. Kolom pertama interval, kolom kedua frekuensi, dan kolom yang ketiga frekuensi kumulatif. Sama seperti tadi, interval sama seperti dalam soal, frekuensi juga sama dalam soal, dan frekuensi kumulatif sama seperti saat kita mencari di kuartil tadi. Nah, setelah ketemu frekuensi kumulatif, kita bisa menentukan letak desil ke 6. 6/10 kali N. N-nya 40. Ketemu sama dengan 24. Nah, 24 itu terletak pada frekuensi kumulatif yang interval berapa? Nah, di interval ke 4. Nah, jadi kelas kuartilnya kelas desilnya di interval keempat. Setelah ketemu kelas desil, kita bisa menentukan desil ke 6. Tapi bawah tambah 6/10 N dikurangi FK sebelum kelas desil dibagi frekuensi pada kelas desil dikali panjang interval. Tapi bawahnya adalah 64,5 ditambah 24 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum. Nah, berarti 18 dibagi frekuensi pada kelas desil 10 dikali 5. Jadi ketemu di desil ke-6 adalah 67,5. Jadi desil ke-6 nya adalah 67,5. Yang terakhir kita menentukan persentil ke-80 atau bisa ditulis P80. Sama seperti desil dan kuartil tadi, kolom pertama interval, kolom kedua frekuensi, dan kolom ketiga adalah FK. Interval sama, frekuensi sama, dan frekuensi kumulatifnya sama seperti saat kita mencari di desil dan kuartil. Setelah ketemu semuanya, kita baru mencari letak persentil 80. 80/100 dikali 40. Nah, ketemunya adalah 32. Nah, 32 itu berada di interval keberapa? Frekuensi kumulatif interval keberapa? Ternyata di interval ke-5. Nah,
jadi interval kelima adalah kelas persentil 80. Setelah ketemu kelas persentil 80-nya, kita bisa menentukan nilai persentil 80 dengan rumus tepi bawah KI ditambah 80% kali N dikurangi FK dibagi F dikali C. Nah, tepi bawahnya berarti 69,5 ditambah 32 dikurangi FK sebelum 28 dibagi frekuensi pada kelas persentil 8 dikali 5. Nah, jadi ketemu 72. Jadi persentil ke 80-nya adalah 70. Nah, itu tadi cara menentukan nilai kuartil, desil, dan persentil yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat. Selalu belajar, tetap semangat. Untuk mengakhiri pembelajaran ini, mari mengucap alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.